Halo Sobat Cek Fakta, masih ingat perihnya Garuda dibantai 0-6 oleh Jepang di Osaka? Ternyata, Samurai Biru belum berhenti menggila. Setelah melumba timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang kembali menunjukkan taringnya di Piala AFF 2025. Lawan terbaru, China, juga tak berkutik. Apa makna hasil ini? Apakah Jepang benar-benar tak terbendung di Asia Timur? Dan apa dampaknya buat timnas Indonesia? Yuk, kita bongkar tuntas di Cek Fakta. Bongkar fakta, bukan gosip. Panggungnya adalah Stadion Yongin-Mireu, Korea Selatan Sabtu malam, 12 Juli tahun 2025. Timnas Jepang turun menghadapi timnas China di McD kedua Piala AFF ke-2025. Jepang menang meyakinkan 2-0 berkat gol cepat Ameyo Hosoya di menit ke-11 dan Henry Hiroki Mochizuki di menit ke-63. Skor mungkin hanya 2-0, tetapi dominasi Jepang di lapangan sangat mutlak. 67% penguasaan bola, 18 tembakan, dan 6 tepat sasaran. China tak punya banyak peluang membalas. Samurai Biru terus mengurung lewat pressing tinggi, umpan cepat, dan rotasi sayap yang membuat pertahanan China kelabakan. Kemenangan atas China membuat Jepang mantap memimpin klasemen putaran final Piala AFF 2025 dengan 6 poin. Koleksi poinnya sama dengan Korea Selatan yang juga mengoleksi 2 kemenangan. Bedanya, Jepang punya selisih gol 7, lebih baik dari Korea Selatan yang 5. Jadi, duel penentuan juara akan jadi final mini pada 15 Juli tahun 2025 mendatang. Jepang hanya butuh hasil imbang lawan Korea Selatan, sedangkan Taguk Warriors wajib menang jika ingin membalikkan keadaan. Banyak yang meremehkan Piala AFF karena disebut Tuma Turnamen Asia Timur. Tapi buat Jepang, ini panggung uji coba generasi pelapis. Dari 26 pemain, 15 debutan. Artinya, Hajime Moriyasu mempersiapkan generasi kedua untuk menopang tim inti ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Nama-nama seperti Ameyo Hosoya dan Henry Hiroki Mochizuki dipolas supaya siap bersaing dengan senior mereka. Jadi, jangan heran kalau Jepang tetap beringas meski bawa skuad lapis 2. Sobat Cek Fakta pasti masih ingat, 10 Juni tahun 2025, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert harus menelan pil pahit. Kalah 0-6 di Osaka. Ironisnya, Garuda tak mencatatkan satupun tembakan ke gawang. Kekalahan ini memupus harapan Indonesia mencuri poin penentu di matchday terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Hasil lawan China makin menegaskan, Jepang masih satu level di atas rata-rata Asia Timur dan Tenggara. Bagi timnas Indonesia, ini jadi wake up call bahwa jarak kualitas masih lebar meski perkembangan Garuda di SEA Games, IFF, hingga FIFA McD sudah membaik. Kalau kita tarik ke belakang, Jepang selalu tampil stabil. Piala Dunia 2022. Kalahkan Jerman dan Spanyol, lalu kalah adu penalti lawan Kroasia. Kualifikasi Piala Dunia 2026, finish mulus di puncak grup. AFF 2025 banding 3 laga terakhir di Asia Timur. Menang 6-0 lawan Indonesia, 6-1 lawan Hong Kong, 2-0 lawan China. Rata-rata skor Jepang dalam 3 laga, 4 gol per laga. Konsistensi dan kedalaman skuad membuat Samurai Biru jarang terpleset. Hasil ini memberi gambaran bahwa timnas Indonesia harus terus naik level bukan hanya di Asian Cup atau FIFA McD, tapi juga di level Asia. Erick Thohir, Patrick Kluivert, dan PSSI sadar Jepang adalah cermin. Kalau mau lolos ke Piala Dunia 2026, mentalitas dan kualitas Garuda harus menembus standar Asia Timur. Ameyo Hosoya jadi sorotan. Striker 24 tahun ini jadi mesin gol di J-League bersama Kashiwa Reysol. Henry Hiroki Mochizuki juga menarik perhatian gelandang serang berdarah Jepang Amerika ini disebut-sebut calon penerus Daichi Kamada. Jepang memang piawai mencetak bintang lintas generasi dari era Hidetoshi Nakata, Keisuke Honda, Shinji Kagawa, Takumi Minamino, hingga generasi terbaru Kaoru Mitoma dan Takafusa Kubo.
Selasa, 15 Juli tahun 2025 jam 17:30 WIB akan Jati duel pamungkas. Jepang cukup imbang untuk juara. Korea Selatan wajib menang. Korea Selatan juga menurunkan tim pelapis dengan 12 pemain berstatus debutan. Jati duel ini bukan cuma penentuan piala, tapi juga panggung audisi siapa yang layak dibawa ke Piala Dunia ke 2026. Satu gap fisik dan taktik, Jepang mendidik pemain dengan intensitas tinggi sejak level junior. Pressing cepat, stamina prima, dan mental baja Jeti senjata utama. Dua pencarian bakat diaspora, Jepang aktif mendeteksi bakat keturunan di Eropa dan Amerika. Indonesia baru mulai lewat pemain seperti Sandy Walsh, Gordy Amat, Tom Hee, dan Jay Itzes. 3 kualitas liga domestik. J-League stabil di top 5 Asia. Liga 1 Indonesia harus terus dibenahi agar jati fondasi pemain timnas. Sobat Cek Fakta, Jepang memang masih di jalur atas Asia Timur. Menang 6-0 lawan Indonesia. Giliran China juga dibuat tak berdaya. Buat Garuda, ini bukan alasan minder, tapi cambuk untuk mengejar. Piala Dunia 2026 tinggal selangkah lagi, persiapan mental dan taktik harus lebih matang. Bagaimana menurut kalian? Bisakah timnas Indonesia mendekati level Jepang? Komentar di bawah ya. Like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update akurat, tanpa drama, tanpa clickbait. Cek Fakta, bongkar fakta, bukan gosip.